Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Eh, yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan memaparkan tentang materi yaitu eh, makalah pengaruh nilai tukar inflasi dan suku bunga terhadap bisnis internasional. Untuk kelompok sendiri, kami terdiri dari dua orang, yaitu saya Rehan Ramadan dan teman saya. Saya Muhammad Iqbal Irsyad. Selanjutnya kita masuk ke sesi share screen. Kita masuk ke latar belakang. Di era globalisasi, suatu negara tidak dapat menghindari terlibat dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah alat dan katalis penting untuk kemajuan ekonomi karena meningkatkan kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output global, dan menciptakan pasar barang global. Tanpa itu, akan sulit bagi negara-negara untuk berkembang dan keluar dari kemiskinan. Setiap negara terlibat dalam bisnis internasional untuk tujuan mendasar, yaitu diversifikasi atau keseragaman keadaan produksi. Nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tukar mata uang memegang peranan penting dalam perdagangan antar negara, di mana hampir sebagian besar negara-negara di dunia saat ini terlibat dalam aktivitas ekonomi pasar bebas. Nilai mata Nilai tukar mata uang suatu negara adalah relatif dan dinyatakan dalam perbandingan dengan mata uang negara lain. Tentu saja, perubahan nilai tukar mata uang akan mempengaruhi aktivitas perdagangan kedua negara tersebut. Penurunan daya beli uang disebut juga dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Nilai uang menurun jika harga naik. Menurut definisi yang diberikan di atas, kenaikan harga untuk barang-barang tertentu atau yang disebabkan oleh panen yang buruk itu bukan merupakan suatu inflasi. Indeks harga konsumen atau indeks biaya hidup adalah dua metode pengukuran inflasi yang paling umum untuk digunakan. Indeks ini yang didasarkan pada biaya sekelompok barang tertentu menggambarkan pola umum belanja konsumen yang meliputi keseluruhan dan tren harga yang sedang berlangsung. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar jika terjadi transaksi antara Rp1 sekarang dan Rp1 yang nanti. Itu menurut Budiono tahun 1996. Kenaikan suku bunga yang tidak proporsional akan menyulitkan upaya global untuk membayar biaya bunga dan kewajiban karena suku bunga yang tinggi dan meningkatkan beban bisnis sehingga menurunkan pendapatan mereka. Ya, sekarang termasuk rumusan masalah. Rumusan masalah ada tiga di sini ya. Yang pertama itu apakah nilai tukar mempengaruhi terhadap bisnis internasional? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap bisnis internasional? Dan yang ketiga, apakah suku bunga berpengaruh terhadap bisnis internasional? Lalu ada tujuannya, tujuannya juga ada tiga. Ya, pertama itu untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap bisnis internasional. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap bisnis internasional. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap bisnis internasional. Lalu ada manfaat. Manfaat juga ada tiga. Yang pertama yaitu untuk pemerintah. Untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Semua studi ini akan digunakan untuk membantu memilih tindakan yang terbaik. Yang kedua untuk akademisi dan penelitian selanjutnya, yaitu kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk teori-teori makroekonomi, yaitu untuk menambah referensi dan secara teoritis tentang bisnis internasional. Dan yang ketiga untuk masyarakat umum, yaitu hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan bisnis internasional. Oke, kita masuk ke landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu nilai tukar.
Definisi dari nilai tukar menurut Mankiw tahun 2007 yaitu menegaskan bahwa harga mata uang yang digunakan oleh warga negara masing-masing untuk melakukan perdagangan satu sama lain menentukan nilai tukar antara dua negara. Lalu menurut Abimanyu tahun 2004, yaitu nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam hubungannya dengan mata uang negara lain. Akibatnya, nilai tukar mengandung dua mata uang dan penawaran dan permintaan kedua mata uang menentukan titik equilibrium. Nilai tukar adalah jumlah satu mata uang yang dapat ditukarkan dengan satu unit mata uang lain atau biaya satu mata uang dalam hal barang dalam mata uang lain. Itu menurut Fabozzi dan Franco tahun 1996. Lalu mata uang suatu negara dapat berubah secara signifikan sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi dan politik. Penyesuaian ini dapat mengalami apresiasi jika nilai mata uang lokal meningkat relatif terhadap mata uang internasional, dan depresi jika nilai mata uang domestik menurun relatif terhadap mata uang asing. Pemerintah dalam hal ini Bank Sentral juga memanipulasi nilai mata uang dan melakukan intervensi untuk mengubah keadaan pasar yang sebenarnya. Devaluasi dan revaluasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan tingkat intervensi pemerintah. Devaluasi menurut definisi yaitu terjadi ketika bank sentral menyesuaikan nilai tukar ke bawah atau dengan kata lain menurunkannya. Lalu ada revaluasi yaitu sisi lain dari ketika terjadi bank nilai tukar dinaikkan oleh bank sentral atau menyesuaikan ke atas. Lalu landasan teori yang kedua yaitu inflasi. Definisi inflasi menurut Samuelson yaitu inflasi didefinisikan sebagai terjadi ketika tingkat harga secara keseluruhan naik atau sebagai alternatif terjadi ketika tingkat harga umum naik. Definisi inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara keseluruhan itu menurut Nopirin tahun 1987. Lalu ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu menurut Budiono tahun 1984 terdapat 4 kategori, yaitu inflasi ringan yang persentasenya kurang dari 10% per tahun. Lalu yang kedua ada inflasi sedang yaitu 10% hingga 30% per tahun. Ketiga, inflasi ekstrim yaitu 30% hingga 100% per tahun. Dan yang keempat yaitu hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Lalu kategori sesi yang kedua menurut Budiono, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang pertama itu demand pull inflation, yaitu kenaikan permintaan agregat yang merupakan pendahulu inflasi terjadi ketika ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh. Peningkatan permintaan secara keseluruhan bersamaan dengan kenaikan harga dan juga dapat meningkatkan hasil produksi dalam keadaan belum ada kesempatan kerja penuh atau output. Inflasi tarikan permintaan akan datang dari kenaikan pengeluaran pemerintah yang sebagian besar didorong oleh penciptaan uang baru. Lalu yang kedua yaitu cost push inflation. Itu nilai naiknya harga dan turunnya produksi adalah ciri dari inflasi yang mendorong biaya. Akibatnya, resesi bertepatan dengan inflasi, diawali dengan turunnya penawaran agregat atau total supply. Kondisi ini disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi. Harga akan naik dan produksi akan turun sebagai akibat dari peningkatan manufaktur. Lalu yang kedua itu berdasarkan inflasi dimulai. Yang pertama yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation, yaitu kegagalan panen defisit anggaran yang substansial yang didukung oleh penciptaan uang dan kenaikan biaya barang dan jasa manufaktur. Semuanya berkontribusi terhadap inflasi domestik. Lalu yang kedua yaitu inflasi luar negeri atau import inflation, yaitu naiknya biaya dari negara atau negara lain yang ikut dalam perdagangan negara kita. Inilah yang memicu inflasi dari luar negeri. Akibatnya kenaikan harga pokok barang yang kita impor akan terjadi kenaikan langsung pada indeks biaya hidup karena sebagian barang yang termasuk di dalam adalah impor. Lalu akan terjadi kenaikan tidak langsung dalam indeks harga karena kenaikan biaya produksi.
dan kemudian harga jual barang yang berbeda menggunakan sumber daya yang harus diimpor seperti bahan baku atau mesin. Lalu tidak akan ada kenaikan harga secara langsung dalam bangsa. Itu menurut Budiono juga. Lalu jika inflasi diukur dengan tingkat intensitasnya. Yang pertama itu inflasi rendah atau kurang dari 10% per tahun, yaitu bergerak lambat, kenaikan harga dalam persentase kecil yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama adalah karakteristik inflasi yang rendah ini. Lalu yang kedua, inflasi menengah, yaitu kadang-kadang dikenal sebagai inflasi berderap, yang ditandai dengan kenaikan harga yang agak signifikan, dapat berlangsung dalam waktu singkat, dan memiliki fitur percepatan. Dengan kata lain, harga minggu ini, bulan ini, dan seterusnya lebih tinggi dari minggu lalu, bulan lalu, dan seterusnya. Lalu inflasi yang paling parah yaitu inflasi tinggi atau hiperinflasi, yang didefinisikan sebagai kenaikan 5-6 kali lipat karena nilai uang yang sangat rendah. Dalam situasi ini, masyarakat tidak mau menyimpan atau memegang uang tunai dan lebih memilih untuk menukarkan dengan produk. Keadaan ini menyebabkan tingkat perputaran uang sangat cepat. Lalu yang terakhir yaitu efek inflasi. Efek inflasi yang pertama yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan tidak merata. Lalu yang kedua itu harga-harga akan naik. Yang ketiga biaya 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 barang-barang yang diproduksi akan susah atau mahal. Lalu yang ketiga ketika arus keluar modal lebih besar daripada arus masuk. Teori yang selanjutnya ada teori suku bunga. Menurut Budiono tahun 1994, suku bunga merupakan biaya penggunaan modal investasi atau dana pinjaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang akan berinvestasi atau menabung adalah tingkat suku bunga. Selanjutnya, jika ada orang dalam suatu komunitas yang menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, uang tambahan akan didistribusikan atau dimasukkan ke dalam tabungan. Penawaran untuk uang pinjaman yang dibuat atau diperoleh dari jumlah tabungan orang selama periode waktu tertentu. Sebaliknya, pada periode waktu yang sama, anggota masyarakat yang membutuhkan uang untuk operasional atau pertumbuhan perusahaan. Biaya penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu adalah cara lain untuk menentukan suku bunga. Yang terbaik adalah menganggap tingkat suku bunga sebagai harga yang harus dibayarkan jika Rp1 atau tukar dengan yang lain di lain waktu. Prinsip Marshall menyatakan bahwa bunga sebagai harga yang harus dibayar. Untuk penggunaan modal di semua pasar cenderung menuju keseimbangan, di mana jumlah total modal pasar pada tingkat bunga yang sama dengan jumlah persediaan yang muncul pada tingkat itu. Tingkat bunga ditentukan pada titik di mana permintaannya dan tabungan yang menandakan pasokan modal segar adalah sama. Selanjutnya, teori suku bunga menurut teori dari Keynes adalah fenomena moneter. Ini menyiratkan bahwa penawaran dan permintaan uang mempengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini juga ditentukan di pasar uang. Biaya pinjaman uang atau tingkat bunga dikendalikan oleh preferensi pinjaman dan sumber pelaku pasar yang berbeda. Suku bunga berubah oleh perubahan daya beli uang. Suku bunga pasar atau suku bunga saat ini, di samping perubahan preferensi pinjam-meminjam dari pelaku ekonomi, adalah umum bagi bank untuk menetapkan suku bunga yang disamarkan, yaitu lebih tinggi dari yang diumumkan secara terbuka melalui media, dengan harapan bahwa peningkatan bunga akan menyebabkan pengurangan jumlah uang beredar karena orang lebih suka menabung daripada menginvestasikan uang mereka di industri yang menguntungkan atau menyimpannya secara tunai di rumah. Selanjutnya ada teori bisnis internasional. Bisnis internasional dapat diartikan sebagai transaksi yang melibatkan pertukaran produk dan atau jasa antar sektor ekonomi dari dua negara yang berbeda atau lebih. Menurut neraca perdagangan,
Topik ekonomi yang dipermasalahkan adalah penduduk yang terdiri dari penduduk negara biasa, eksportir, importir, bisnis internasional, dan perusahaan negara atau pemerintah. Itu definisi dari bisnis internasional menurut Sobri tahun 2001. Selanjutnya menurut Mankiw tahun 2008, bisnis antar negara atau bisnis internasional ini didasarkan pada keunggulan komparatif. Ini menyiratkan bahwa bisnis internasional menguntungkan karena mendorong spekulasi di setiap negara. Bisnis internasional kadang-kadang digambarkan sebagai proses pertukaran yang bergantung pada pilihan sukarela dan kebebasan masing-masing pihak untuk menentukan apakah akan terlibat dalam bisnis atau tidak. Bisnis hanya akan terjadi jika tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh pihak lainnya. Manfaat ini sering dikenal sebagai keuntungan dari bisnis, adalah keuntungan yang dibawa oleh bisnis internasional. Selanjutnya, teori menurut Budiono tahun 1999, bisnis internasional pada dasarnya melibatkan penawaran atau ekspor dan permintaan atau impor barang antar negara. Negara memperoleh mata uang asing sebagai pembayaran untuk ekspor. Mata uang asing ini akan diterapkan pada pendanaan impor. Ekspor suatu negara adalah impor negara lain dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Suatu negara yang telah masuk ke era perekonomian terbuka tidak dapat terelakkan negara tersebut akan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan negara lain. Kebutuhan dari masyarakat yang terus meningkat dan tidak dibarengi atau tidak diikuti dengan produksi yang memadai akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam negeri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, suatu negara akan membeli kebutuhan dari luar negeri. Dari sinilah terjadi suatu perdagangan luar negeri antar negara atau dapat disebut sebagai bisnis internasional. Pada berita Tempo pada bulan Agustus 2022, nilai tukar rupiah menguat paling tinggi di kawasan Asia terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda ditutup menguat 0,71% atau 105 poin sehingga berada di posisi 14.765 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama pada pukul 15.10 terpantau melemah 0,21% atau 0,022 poin ke level 104,97. Sejumlah uang lain di kawasan Asia terpantau turun juga saat itu. Mohon maaf, untuk mata uang lain di kawasan Asia juga turut terpantau menguat. Salah satu di antaranya yaitu peso dari Filipina, yaitu turun sebanyak 0,65%. Lalu ada won Korea Selatan itu 0,56% dan yen Jepang melemah sebesar 0,26%. Sementara itu yuan dari Cina terpantau melemah 0,25% dan dolar Singapura melemah dengan tingkat yang tipis yaitu 0,03%. Selanjutnya, Direktur PT Laba Forexindo berjangka dalam riset hariannya pada hari Rabu lalunya, penyebab rupiah menguat karena harga konsumen di Amerika Serikat tidak berubah pada bulan Juli dan dibandingkan Juni. Ketika harga naik 1,3%, harga di bulan Juli lebih rendah dari ekspektasi karena penurunan tajam dari biaya bahan bakar minyak sehingga meningkatkan pasar berharap inflasi memuncak. Kabar tersebut membuat saham Amerika Serikat dan jangka waktu jangka pendek menguat. Hal ini juga mendorong Nasdaq lebih dari 20% di level atas terendah pada bulan Juni. Imbal hasil perbendaharaan 2 tahun juga menurun menjadi 3,21% atau 7 poin lebih rendah dari penutupan sebelumnya. Selanjutnya, inflasi Amerika Serikat yang menandai sinyal bagi Amerika Serikat untuk memulai langkah melewati masa sulit.
Hal ini akan menandakan terjadinya resesi, mulai menurun permintaan energi masyarakat, energi meningkat seiring dengan perbaikan kondisi. Lambatnya laju inflasi juga membuat pasar semakin yakin bahwa The Fed, yaitu Bank Sentral Amerika, akan mengerem laju pengetatan moneter. Hal ini disebabkan kenaikan suku bunga acuan yang agresif selama ini dilakukan dengan jargon perang melawan inflasi. Seiring dengan inflasi Amerika Serikat yang rendah, The Fed atau The Federal dinilai dapat mengerem laju pengetatan moneter. Hal ini semakin memperkuat sinyal Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan karena inflasi masih tetap terjaga. Membuat daya beli masyarakat tetap stabil dan ekonomi nasional bisa ke bulan. Ini bukti fundamental ekonomi stabil dan berimbas terhadap menguatnya mata uang rupiah. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil, nilai tukar adalah suatu penentu dalam perdagangan atau bisnis internasional. Depresiasi dari nilai tukar akan merubah posisi neraca perdagangan. Secara teori, depresiasi dari nilai tukar akan meningkatkan neraca perdagangan. Hal tersebut karena harga produk yang diproduksi di dalam negeri akan lebih murah karena adanya depresiasi, sehingga akan meningkatkan daya saing yang berujung pada meningkatnya permintaan barang domestik ke luar negeri. Kemudian dari penurunan harga ini nantinya akan meningkatkan neraca perdagangan di dalam negeri. Dari nilai tukar inilah nantinya akan menjadi ujung tombak bisnis internasional. Lalu hal yang sangat mempengaruhi nilai tukar ini menurut Rosita et al. Tahun 2014, tingkat inflasi suku bunga SBI dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah, sehingga pengaruh dari inflasi yang terjadi dan tingkat suku bunga yang ditetapkan di dalam negeri dasarnya akan mempengaruhi nilai tukar yang kemudian akan mempengaruhi kondisi bisnis atau perdagangan internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.